Halo kawan, selamat datang kembali ke channel gua, Pembatas Komik, masih bersama gua Ardi Batas. Di video kedua gua ini gua bakal ngenalin acara rutin di channel ini tiap minggunya, yaitu Batas Podcast, di mana untuk sejam ke depan ya, untuk sekitar sejam ya, gue bakal ngebahas tentang komik, film, TV series dan pop culture lainnya. Uh, Kenapa gue bikin Batas Podcast ini niatnya supaya gue bikin video tapi gak usah banyak ngedit. Jadi ini ntar videonya tuh gak bakal ada gambar-gambar kayak video yang pertama gue kemarin. Ini video bakal cuma gue ngobrol panjang lebar, ngebahas topiknya apa aja, ngebahas topiknya sesuai judul, ada karena di judulnya. Dan juga masih banyak topik-topik lainnya kayak info terbaru tentang Indiana Jones 5. Terus gue ngebahas tentang trailer yang kemarin baru keluar tuh, kayak film Candyman. Terus sama info-info tentang Venom 2 juga bakal gue bahas. Banyak juga topik lainnya, ntar dicek aja di deskripsi di bawah tuh, ntar ada timestamp tuh topik-topiknya apa aja. Jadi kalau kalian nggak mau dengar kayak pembukaannya nih, nggak mau dengar, ya itu kalian bisa pilih, oh gue pengen denger yang bagian Venom, oh gue pengen denger yang bagian Invisible Man, gue pengen denger yang bagian pas gue lagi ngebahas Batman. Oke, gak apa-apa, dipencet aja, ntar kalian bakal langsung skip langsung ke bagian video yang mau kalian dengar. Ini ya itu kan ya, aduh jadi nggak jelas ini, jadi nervous gini gara-gara video kedua. Intinya ini podcast gue buat tuh ini yang nggak usah ribet gitu gue ngeditnya, makanya gue buat podcast nggak kayak video kemarin. Tapi nanti tenang, masih ada kayak video-video yang kayak video pertama gue kok. Sedikit pemberitahuan kawan, ini podcast gue rekam itu minggu lalu, tanggal 8 Maret. Awalnya nggak mau gue rilis, tapi karena udah capek-capek gue rekam, akhirnya gue rilis. Ini kenapa lama ngerilisnya, padahal videonya sama sekali nggak gue edit apa-apa. Soalnya gue sempet sakit, terus pas mau upload juga internet agak kurang bagus juga. Jadi oh yaudah nanti aja deh. Dan baru hari ini baru bisa upload. Jadi ini pesan dari masa depan. Jadi setelah ini itu rekaman dari masa lalu, dari tanggal 8. Oke, kira-kira begitu. Silahkan dengar podcastnya kembali. Makasih. Oke, sekarang ke topik pertama gue, tentang info terbaru tentang Indiana Jones 5. Nah, kalau kalian dengar info-info kemarin kan, Indiana Jones 5 katanya pengen disutradarai sama sutradara yang Indiana Jones sebelumnya ya, 3 film sebelumnya, yaitu Steven Spielberg. Nah, tapi menurut informasi dari berita portal Variety ya, berita portal luar gitu, yang insya Allah sih benar, dibilang kalau Steven Spielberg itu mundur isunya. Alasannya apa? Menurut Steven Spielberg tuh katanya sih dia pengen kasih, menurut Steven Spielberg ya, dia mau ngasih nafas atau kesempatan pada generasi baru buat ngehandle film Indiana Jones 5 ini, biar ngasih perspektif baru gitu, dunia baru. Jadi supaya nggak saklek di Steven Spielberg aja. Tapi tenang, Steven Spielberg ini masih jadi produser. Jadi nggak mundur 100% dari film ini, dia masih bisa ngawasin di kursi produser. Tapi ya kalau entah itu alasannya benar atau enggak, masih belum tahu juga. Soalnya seperti yang kita tahu di film kemarin Indiana Jones 4 yang ngelibatin Crystal Skull itu, alien itu, udah dibilangin kan ya, maksudnya si Steven Spielberg bilang dia tuh nggak mau film Indiana Jones ngelibatin alien. Tapi kenyataannya itu film Indiana Jones 4 kemarin tuh ngelibatin alien, walaupun sobatnya itu yang sama-sama bikin film Indiana Jones ini, George Lucas kan ya, yang juga terkenal dari film Star Wars itu, bilang ini bukan alien dari makhluk luar angkasa kok, tapi ini alien itu makhluk dari dimensi lain. Padahal kan ya tetap aja sama alien kan, yang gak maunya kan aliennya itu. Tapi ya mungkin itu alasannya si
alasan sebenarnya si Steven Spielberg gak mau megang Indiana Jones 5 lagi. Dia gak mau Indiana Jones itu terus sci-fi kayak yang kemarin-kemarin. Tapi balik lagi, gak tahu juga, ini kayak teori aja sih, teori gue aja. Nah, dari berita Variety kemarin juga dibilangin kalau yang bakal gantiin si Steven Spielberg itu sutradara yang namanya James Mangold. Mungkin kalian kenal dari karyanya yang kemarin. Iya, dia sutradara film Logan yang kemarin tuh ya. Sebenarnya ini Spielberg tuh udah bagus-bagus aja kan bikin 3 film Indiana Jones kemarin kan. Cuma menurut gue kalau bener James Mangold nggantiin ya, dia benar emang ngasih nafas baru gitu buat film Indiana Jones selanjutnya. Gue soalnya dengan gue ngebayangin Logan kemarin, gue ngebayangin ntar Indiana Jones 5 yang dipegang Mangold ini dia tuh bakal dramanya cukup dalam ya, apalagi kalau kita ingat Logan. Terus berasa ada action klasik ala Wild West juga yang cocok sebenarnya kan ya buat Indiana Jones gitu. Terus dia juga Mangold juga maksud gue itu pinter, dia kayak ngolah cerita-cerita yang diwarisin dari sutradara sebelumnya. Kalau kita lihat dari film Logan kemarin kan ya, itu dia bisa ngolah dari cerita X-Men buatan Bryan Singer kan segala macem. Kan sutradaranya nggak cuma Bryan Singer tapi ada banyak sutradara juga. Itu menurut gue udah cukup bagus kan ya. Jadi menurut gue patut ditunggu kalau misalnya bener Mangold yang bakal ngehandle cerita Indiana Jones 5. Jadi jangan sampai ntar Indiana Jones 5 keluar poster atau trailernya itu orang lihat namanya, James Mangold bukan Steven Spielberg, malas nonton. Jangan sampai gitu. Menurut gue sih kasih dulu kesempatan. Soalnya kalau balik lagi kan Spielberg itu nggak benar-benar lepas dari film ini. Dia masih jadi produser kan ya. Jadi dia bisa lah kayak ngasih bisikan-bisikan kreatif kalau misalnya dia ada yang nggak setuju kan sama arahan si Mangold. Ya gitu, menurut gue kasih aja kesempatan ke si Mangold ini. Ntar juga pasti ada apa nih, gue mau ngomong apa, gue jadi lupa sendiri. Udah pokoknya intinya kasih aja kesempatan ke si James Mangold karena track record dia juga nggak jelek amat, bagus lah ya. Jadi patut tunggu filmnya kalau bener dia yang pegang. Sama ya, semoga Harrison Ford yang termainin si Indiana Jones juga masih kuat perannya, soalnya kemarin kan kemarin baru banget sih ya. Dia gue tonton di filmnya itu tuh, film barunya Call of the Wind atau Call of the Wild ya. Dia kelihatan tua banget, yang film dia barengan anjing atau gimana. Gue jadi kasihan gitu. Tapi kan dia tetap aktor ya, jadi mungkin dia siap-siap aja gitu. Apalagi kan Indiana Jones kan action adventure gitu yang butuh fisik. Semoga fisiknya masih kuat lah. Oke. Untuk Indiana Jones itu kayaknya ya info terbaru dari gue. Info selanjutnya ini ada dari film No Time to Die. Mungkin orang udah pernah dengar ya. Film ini diundur sampai bulan November. Ini kayaknya film ini bisa ganti nama dari No Time to Die jadi More Time to Die. Karena panjang banget ini diundur gara-gara kenapa ya, kita tahu sendiri kan, sekarang lagi ada wabah virus penyakit yang sayangnya Indonesia kena juga akhirnya. Sekarang kalau nggak salah udah ada 6 pasien ya. Semoga sih ya wabah ini cepat selesai, jadi kita bisa nikmatin hari-hari juga normal. Terus orang juga rezekinya dilancarin juga, soalnya dengar-dengar kan banyak yang malah takut keluar rumah, tempat-tempat jadi sepi gara-gara wabah ini. Semoga sih disehatkan, diselesaikan lah, dan ini wabah cepat ketemu obatnya juga. Oke, kembali ke film No Time to Die ini. Film No Time to Die ini gue lihat di Wikipedia. Wikipedia ya sumber.
Ini jadi film James Bond dengan durasi terpanjang, yaitu 2 jam 43 menit. Film ini juga di bakal jadi film terakhir yang dimainin sama Daniel Craig setelah berapa film ya? 4 ya? 4 film sama ini atau 5 film. Tahu deh. Itulah. Uh, Mungkin gara-gara ini film terakhir maka durasi jadi panjang. Karena gue lihat kalau film-film kayak mau apa ya? Kayak mau jadi film terakhir suatu aktor dari suatu serial ya. Itu filmnya jadi panjang. Gue ingat Endgame kemarin aja hampir 3 jam. Terus kayak Dark Knight Return juga panjang juga. Biasanya kalau emang film-film yang gitu yang terakhir-terakhir gitu emang kayak durasinya panjang aja panjang. Tapi ya balik lagi film ini juga gue nggak tahu bakal apa sih ini, gue suka nggak jelas gini. Pokoknya gue sih bakal nonton film ini soalnya filmnya Just Daniel Craig tuh walaupun naik turun tapi nggak ada yang ngecewain. Soalnya menurut gue action tuh asik banget dibanding sama James Bond yang lain ya. Dia tuh nggak terlalu bergantung sama gadget kayak James Bond yang lain. Terus gadget dia juga kalau dia pakai gadget juga nggak terlalu konyol gitu. Nggak kayak ada kayak kostum buaya yang dipakai James Bond. Aduh siapa namanya? Ya itulah pokoknya kalian bisa cari aja di YouTube crocodile kostum James Bond, ntar pasti muncul deh. Nah, iya nggak ada yang konyol-konyol gitu dan kelihatan dia tuh yang paling fisiknya paling jadi gitu. Jadi dia mata-mata yang emang paling meyakinkan kalau dia tuh mata-mata. Soalnya kalau diajak berantem satu lawan satu, kalau dilihat juga pasti kalah gitu kalau sama Daniel Craig ini. Ya itu sih kesan gue ke film No Time to Die yang diundur ntar November ya. Ya semoga filmnya bagus buat jadi film send off gitu ya. Send off maksud film perpisahan. Terus ada gue lihat yang terbaru ini ada trailer dari film Candyman. Gak baru-baru amat ya, ini kayaknya udah 2 minggu atau 1 minggu yang lalu. Ini film Candyman ini diproduserin sama Jordan Peele. Kalau kalian cari di Wikipedia tuh dia lebih terkenal sebagai komedian ya. K.M. Peele ya. Cuma kalau buat film dia kemarin tuh dia ngasih terobosan film-film bagus tuh. Film Get Out sama film Us. Film horor ya. Ini Candyman itu film horor ya. Jangan gara-gara Candy Perman, ini film drama kali. Bukan, ini film horor. Jadi sama kayak Get Out sama Us kemarin ya. Dia ngeproduserin film Candyman ini, film horor Candyman ini. Beda sama Get Out sama Us kemarin, dia jadi produser dan sutradara. Kalau di Candyman ini dia cuma jadi produser doang. Si Jordan Peele ini ngasih tahu ternyata ini bukan reboot. Ternyata ini adalah sequel dari film Candyman yang pertama kali keluar itu tahun berapa ya? 1992. Ya 1992. Dia yang udah sempat jadi trilogi atau berapa gitu ya. Udah cukup banyak. Tapi Jordan Peele sebagai produser dia udah ngejanjiin kalau film ini tuh ramah buat penonton baru juga. Jadi nggak usah khawatir buat yang baru nonton ntar film Candyman. Nggak wajib banget nonton film selanjutnya. Cuma buat dia gimana? Penonton baru hayu nonton. Penonton lama yang udah nonton Candyman juga nonton aja. Gua sendiri Candyman cuma nonton Candyman pertama. Menurut gua ya horor Amerika lah ya. Jadi gue kasih tau sedikit nih Candyman itu apa. Candyman itu tuh dia horror thriller gitu, macem-macem Freddy Krueger, Michael Myers, sama Jason di Friday the 13th ya. Dia bisa dibilang monster atau pembunuh mitologi gitu. Apalagi Candyman itu sosoknya tuh agak supernatural. Dia pas disebut setan panggilan kali. Jadi kalau namanya dipanggil 5 kali, tadi gue udah manggil cukup banyak juga di depan cermin. Tenang, di depan gue bukan cermin, aman berarti. Dia bakal muncul terus ngabisin yang manggil, ngabisin semuanya. Entah yang manggilnya
5 orang atau berapa bakal diikuti salah satu terus dihabisi. Khasnya dia tuh dia ada tangan kanannya tuh kayak bajak laut gitu, kayak Captain Hook kalau kalian nonton Peter Pan. Terus dia juga bisa ngendaliin lebah gitu. Emang kedengeran agak konyol tapi dia tetap nyeremin kok. Terus dia juga punya kemampuan yang kayak monster-monster atau pembunuh di film trailer lain punya, yaitu dia juga kan abadi, terus bisa teleport dari satu ruangan ke ruangan lain. Ya pokoknya gitulah, apa namanya, tipikal pembunuh-pembunuh di film Amerika lah. Terus dia juga apa lagi ya, kayaknya nggak ada deh yang gue komenin lagi ke trailer Candyman terbaru ini yang agak nggak agak ya, yang ngeliatin ngejanjiin sih temen-temen, tapi entah gue nonton atau nggak tahu juga, soalnya ini film horor, gue agak kurang sama film horor, tapi kalau ada yang ngajakin ayo aja sih. Nah sekarang ngelanjut ngomong-ngomong film Candyman yang baru mau keluar, ini juga ada film yang nanti juga bakal keluar, yaitu film Venom kedua yang sekarang masih syuting atau udah beres ya. Pokoknya ya kemarin-kemarin banyak foto-foto dari set syutingnya beredar. Aduh, kering, aus. Jadi di film Venom kedua itu di set fotonya kita bisa lihat aktor Woody Harrelson yang kalau kalau nonton di Venom pertama after creditnya tau lah dia bakal jadi apa. Dia munculin karakter rambutnya agak aneh ya, maksudnya nggak sama kayak pas di Venom ke 1. Nggak jelek sih, cuma aneh aja. Ini foto gue lihat di Twitter, banyak deh pokoknya di Twitter, ada foto, ada video. Ini ada video di depan mobil polisi segala macem. Ini Woody Harrelson itu mau jadi siapa? Dia mau jadi Carnage di film Venom kedua. Carnage itu nama karakternya tuh Cletus Kasady ya kalau nggak salah, atau Kasady ya. Ya si Cletus itu. Nah di Venom pertama tuh dia muncul cuma bentar doang, dia di after credit muncul, rambutnya tuh keriting berantakan. Cuma kalau di sini rambutnya rapi, terus gaya-gaya apa ya? Redneck enggak, aduh gimana kalau bahasa Indonesianya enaknya, pokoknya gaya-gaya gitu deh. Kalian cek sendiri ke Twitter ada Venom 2 gitu, atau cek di Google juga Venom 2 set foto, itu gue lihat rambutnya agak aneh gitu deh. Terus gue lihat juga sebentar gue kayaknya ganti topik deh, maksudnya ke topik selanjutnya aja. Ini gue di Twitter juga lihat Matt Reeves tuh kemarin sama ada yang terbaru juga kemarin pokoknya minggu kemarin, dia ngasih buat siapa yang nggak tahu Matt Reeves itu yang bakal jadi sutradara film Batman terbaru yang bakal keluar di 2021. Nah si Matt Reeves ini kemarin di Twitter itu dia ngeposting video sama foto-foto teaser kostum Batman-nya yang bakal diperanin sama Robert Pattinson. Robert Pattinson itu kalau yang orang tahun 2009-an ya, dia terkenal di film Twilight, tapi film-film kemarin dia juga bagus-bagus kan ya. Gue ingat dia main film kemarin yang bagus tuh ada dia kayak di apa sih tuh mercusuar gitu. Dia kejebak di mercusuar, itu gue liat anjir, ini si Robert Pattinson udah tumbuh jauh banget ya, udah bisa actingnya bagus banget deh. Jadi gue sih yakin dia peranin Batman kayaknya bakal oke-oke aja. Nah si Matt Reeves ini sama kayak si Zack Snyder pas dulu di BVS, dia kayak ngasih teaser kostum Batman terbaru lewat video, terus dia ngasih teaser Batmobile terbaru juga. Terus kalau ada bocoran set foto juga, Batcycle juga ada.
Tapi Batcycle-nya di yang pakai stuntman sih, bukan si Robert Pattinson, soalnya lihat dagunya juga agak beda. Terus ada titik-titik juga yang buat ntar bakal ngemasking sama CG juga kan ya. Matt Reeves ini berarti apa ya, tipenya tuh kan sama kayak Zack Snyder, dia nggak pakai akun kayak Warner Bros atau akun DC buat ngeposting hal-hal kayak gini, hal yang bikin fans penasaran, wah filmnya bakal kayak gimana nih. Kesan pertama gue ya buat kostumnya ini, kelihatan kayaknya tuh kostumnya tuh eh, perpaduan dari berbagai kostum Batman di komik sama di film. Jadi gue lihat bat simbol di dadanya itu gimana ya, ada nuansa-nuansa dari game Arkham ya kalau misalnya kalian mainin. Jadi ada nuansa canggih gitu, ada sentuhan-sentuhan teknologi. Dan tapi di satu pihak itu gue mikirnya, itu Batarang kayak Batarang dilipat gitu, 2 biji ya, Batarang 2 biji dilipat terus ditaruh di kostum. Jadi biar gampang lempar. Emang Batarang kan kalau misalnya di film sebelumnya tuh ditaruh di sabuk ya. Ini kayaknya gue mikirnya itu di dadanya tuh Batarang ditaruh di dadanya, dilipat gitu 2 biji. Terus buat ngebentuk logo, buat ngebentuk logo kelelawarnya ala-ala Batman gitu. Terus selain itu juga gue perhatiin juga di dekat topeng ya, di dekat bagian lehernya kayak ada kerah gitu. Gue inget kemarin tuh gue baru baca Gotham White Knight ya, atau Batman White Knight ya, Batman White Knight deh. Itu berkerah gitu juga. Terus di film animasi yang kemarin yang ada Jack the Ripper juga, gue lihat yang Gotham by Gaslight itu si Batman juga berkerah. Gue mikirnya ini ide kerahnya tuh antara ngambil 2 cerita itu. Uh, terus jadi gimana? Jadi ada logo ngambil dari Arkham, kerah ngambil dari dua komik tadi sama film animasi ya. Terus topengnya sendiri itu kalau dilihat ya, ada yang ngejelasin kan itu, kalau dilihat videonya kan dia agak gelap-gelap hitam merah gitu kan ya. Lampunya maksudnya hitam merah, bukan kostumnya hitam merah ya. Lampunya hitam merah, ada yang ngejelasin, ngasih warna hitam putih, ngasih cahaya gitu di videonya. Itu kelihatan kostum Batman itu kayak jahitan ya, maksudnya beberapa bagian dijahit, beberapa bagian dijahit, digabung-gabung gitu. Itu menurut gue jadi Batman yang sekarang tuh sifatnya masih Batman yang masih DIY, yang nggak kayak Batman Begin atau Dark Knight kemarin. Dia wah nemuin nih, ini ada topeng punya asetnya perusahaan Wayne nih, ada topeng terlalu mahal yang gak bakal bisa dijual, boleh nih gue pakai, maksudnya kayak gitu. Jadi bukan pakai asetnya sendiri, tapi dia masih kayak berusaha sendiri. Dia nggak ketemu Lucius Fox terus bilang, Mas Lucius Fox punya nggak yang kayak gini buat dipakai jadi topeng? Nggak punya. Atau ini buat dipakai buat armor? Wah punya. Tapi di sini kayak dia masih beraksi sendiri, nggak sendiri sih kayaknya sih, Alfred tetap diikutin, tapi di sini kayak masih duo itu doang, Alfred sama Bruce Wayne. Alfred sama Bruce Wayne gitu. Jadi yang menurut gue ini ceritanya bakal ngambil mungkin kalau dari komik tuh first year ya, Batman first year yang nyeritain awal cerita Batman, atau Zero Year yang sama juga cerita awalnya Batman. Cuma kalau mau ngambil cerita itu yang gue sayangin, dia nggak pakai sarung tangan ungu aja kan ya. Soalnya Batman itu kan kostum pertama selalu sarung tangannya ungu, tapi di sini sarung tangannya udah hitam kan ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Terus menurut gue pencahayaan yang merah hitam di di videonya itu, video teasernya itu, menurut gue ini sebenarnya Easter egg dari serial animasi Batman yang zaman dulu tayang di TV ya. Di TV tayang. Itu warna merah sama hitam. Soalnya gue ingat banget logo film animasinya, bukan logo Batman ya. Bukan film animasi ya. Logo serial animasi Batman yang zaman dulu itu warna merah sama hitam.
logo serialnya ya, balik lagi, bukan logo Batman di serial animasinya. Itu warnanya merah hitam gitu. Jadi menurut gue kenapa cahaya merah hitam ya karena ngambil pewarnaan dari situ. Tapi nggak tahu juga, mungkin lampu yang di sana cuma sisa warna merah sama warna hitam doang. Terus kalau kita lihat foto bocoran setnya juga, di pergelangan tangannya kita bisa lihat dia kayak ada aksesoris gitu ya. Mirip. Nah, miripnya tuh mirip-mirip sama kalau kalian baca cerita komik Court of Owl, nggak cuma Court of Owl ya, dia juga ini karakternya muncul di komik lain. Tapi komiknya Batman itu karakter Talon. Dia tuh Talon, 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 Talon lah si Talon ini, si Talon. Dia tuh kayak assassin atau pembunuh dari Court of Owl. Dia pergelangan tangannya punya aksesoris yang sama, yang bentuknya ada gitu deh. Kalau kalian lihat, balik lagi kalian googling aja set foto Batman yang dia naikin Batcycle, ntar kalian lihat pergelangan tangan itu aksesorisnya mirip banget seriusan. Terus ini juga menurut gue karena ini kayaknya kostumnya masih customan dari berapa ini, terus armor banget juga kan, terus kayaknya kostumnya tuh kelihatannya kayak masih kaku gitu ya, gak luwes gitu, masih kalau dibandingin film yang BVS kemarin ya. Menurut gue ini bukan bakal jadi kostum Batman final yang bakal dipakai si Robert Pattinson ini. Mungkin ntar di akhir film dia bakal ganti kostum mungkin, atau di sequelnya mungkin. Soalnya yang gue dengar si Matt Reeves ini niatnya bikin film trilogi. Kalau sukses, balik lagi, kalau film Batman ini sukses, dia niatnya bakal bikin film trilogi. Jadi menurut gue, kemarin kan gue baca juga komentar-komentar di Twitter sama di Instagram yang kayak apaan sih kostumnya gak jelas gini, kayak asal jadi. Nah ini asal jadinya tuh karena ini ada sentuhan DIY-nya kata gue, karena ini kostum pertama dari si Batman ini. Menurut gue ditunggu aja, ditonton aja gitu kan ya. Soalnya gue sendiri gak sabar sama film solo Batman setelah cukup lama setelah Dark Knight. Apakah ini bakal ngalahin Dark Knight yang udah jelas cukup legend lah ya itu filmnya, walaupun keluar di tahun 2000 berapa sih, 2010 ya Dark Knight ya? lupa ya pokoknya ya itulah. Terus selain selain kostum Batman, ada bocoran juga kan, bocoran dari fotoset ya, ada bocoran ini Batcycle yang dipakai sama stuntman Batman dengan full kostum Batman ya. Makanya gue bisa lihat aksesoris di tangan yang aneh. Itu gue lihat kalau lihat motornya juga itu kayak cuma customan dari motor gede gitu, entah motor Harley atau motor apalah, pokoknya motor-motor gede gitu di custom buat bikin bentukannya begitu aja. Menurut gua kenapa dibuatnya kayak gitu, kayaknya dia dibuat sengaja armored gitu supaya kalau ditembak nggak langsung meledak atau gimana itu motornya. Itu kayak usaha pertamanya Batman aja buat bikin Batcycle ini. Jadi kayaknya cuma nyeritain masa-masa awal Batman, si Batman, iya si Batman di masa awal. Terus selain yang dua tadi itu, motor dan Batcycle dan Batsuit yang dipakai si Robert Pattinson, si Matt Reeves juga ngupload teaser Batmobile. Batmobile itu pas gue lihat, wah ini mah American Muscle biasa. Walaupun agak ada gimana, ada custom-customnya. Gue ngerasa ini agak kayak Fast and Furious ya. Mobil-mobil American Muscle gini dengan mesin yang kelihatan. Terus gaya-gaya American Muscle lah pokoknya. Tapi jadi gimana ya, sentuhan di Batmobile ini tuh kayak campuran dari Fast and Furious, Batman sama John Wick. Kalau kalian lihat John Wick kemarin juga, ini mobilnya gak jauh beda lah. Walaupun tetap kayak lebih garang kayaknya mobil yang bakal di Batmobile yang di Matt Reeves teaser ini. Menurut gue garangan ini sih. Nah, jadi ini lebih ke arah mobil customan, sama kayak motor Batcycle itu. Ini yang cuma motor customan ini juga cuma American Muscle di custom sama Matt Reeves buat filmnya. Tapi sebenarnya American Muscle customan ini tuh bukan ide baru dari si Matt Reeves. Ini tuh
di komik juga ide mobil sederhana, nggak sederhana sih, mobil mahal sih ini. Maksudnya mobil American Muscle di custom ini udah sempat ada di komik tahun 80-an atau 90-an gitu ya. Terus yang mobil yang dicuri Jason Todd ban ya. Robin kedua Jason Todd kan pernah nyuri ban. Di salah satu komik diliatin bannya tuh dia mobil ya bentuknya gini, walaupun ada retcon lagi. Retcon tuh kayak retcon action gitu, kayak ngerubah isi komik di zaman dulu. Jadi diliatin mobilnya beda-beda, tapi salah satu mobil yang diliatin itu ada mobil yang bentuknya mirip kayak gini. Terus juga bentar dulu, gue baca dulu ya. Gue sambil baca-baca, maaf apa aja nih. Ternyata ini Matrix tuh emang ngambil cerita dari First Year sama Zero Year. Jadi berarti emang ini tuh fokus ke Batman yang masih masa-masa di amatiran gitu. Skala pertarungan juga masih kecil, nggak kayak Justice League kemarin kan. Wah, gede banget kayaknya. BVS kemarin juga kayaknya gede banget gitu. Langsung lawan Superman gitu. Batman langsung berani lawan Superman. Ini kayaknya skalanya masih kecil, masih skala-skala. Dia kayak preman jalanan, mafia gitu yang ada di kota Gotham. Dia kayak masih hadapin kayak gitu. Jadi menurut gue si Matt Reeves ini mau nunjukin sisi detektif dari Batman. Soalnya salah satu cerita yang dia baca juga buat bikin film ini, si Matt Reeves itu dia baca Hush sama Longest Halloween. Longest Halloween ini ceritanya itu penyelidikan banget, walaupun banyak actionnya juga, tapi cerita penyelidikan banget tentang pelaku yang ngebunuh di setiap bulan. Jadi setiap bulan tuh kayak ada hari libur gitu, dia ngebunuh di setiap hari libur. Nah, kalau dia ngambil ini berarti Batman itu benar-benar ngambil sisi detektif. Maksudnya Batman entar yang 2021 di bawah si Matt Reeves ini bakal ngambil sisi detektif dari Batman. Jadi gue nggak sabar juga nunggu ya, soalnya sama ini yang ditujukan kan sisi action dari Batman, sisi teknologi dari Batman, langsung sisi petualangan dari Batman. Ini sekarang yang ditunjukkan adalah sisi yang kayaknya nggak pernah gitu, atau sempat diliatin cuma nggak diperluas gitu ceritanya, sisi detektif dari Batman. Soalnya seingat gue Dark Knight kemarin si detektifnya tuh dia kayak nyelidikin peluru ya, jadi ada sniper nembak peluru ke tembok gitu, terus ya udah dia selidikin pakai alat teknologi canggihnya. Kayaknya kurang lokal, kurang membumi gitu ya, kurang membumi gitu. Jadi kurang membumi si adegan pakai teknologi itu. Kayaknya yang ini tuh Batman lebih membumi gitu. Makanya kenapa sisi teknologinya lebih di lebih di sisi teknologi, sisi detektifnya lebih ditonjolkan. Jadi kalian tunggu aja Batman di yang bakal keluar tahun 2021. Gue juga nggak sabar nunggunya. Aduh, gila ya, ngomong panjang lebar ini aus juga. Ini soalnya gue cuma sendirian doang podcast ini, nggak ada teman. Ntar ngajakin teman belum ada yang mau, dan nggak ada yang mau juga soalnya mereka nggak yakin dengan bikin podcast di YouTube, katanya malu. Padahal hayo aja lah, bikin aja. Oke lah, itu. Terus ke topik selanjutnya ya. Jadi selain Batman kemarin ngasih teaser juga, HBO juga ngumumin lewat Twitter. Itu balik lagi di Twitter. Entah kenapa orang kayaknya lebih suka nginfoin lewat Twitter ya. Dia nge-teaser mau ngadaptasi HBO ya. Channel HBO mau ngadaptasi game zombie yang kalau kalian tahu ini cukup terkenal ya. Bukan Resident Evil ya. The Last of Us. Itu keren. Gue mainin di PC pas waktu zaman kuliah ya. Zaman gue kuliah, zaman gue SMA ya. Pokoknya gue mainin. Aduh, gila, gue udah berasa ini. Pokoknya gue mainin Last of Us ini. Itu game zombie yang asik banget. Penceritaannya juga, dramanya dalam. Selain drama, actionnya juga menarik. Mekaniknya, wah pokoknya oke deh. Ntar game Last of Us juga, sequel dari Last of Us 1. Ini game Last of Us 2 juga bakal keluar juga. Nah mungkin karena game Last of Us 2 mau keluar, ini
sekalian gitu, aji mumpung gitu. Mumpung mau Last of Us 2 keluar, mereka langsung ngumumin juga, wah kita juga mau bikin series TV-nya loh di HBO. Kalau kalian yang nggak tahu HBO, HBO itu yang kemarin nayangin Game of Thrones. Tahu kan Game of Thrones? Tahu lah pasti ya. Nah, karena HBO ini cukup meyakinkan ya buat bikin cerita, walaupun gak meyakinkan buat bikin ending, tapi ya cerita awal sampai tengahnya mungkin bakal bagus. Jadi gue sih nungguin juga ini apa namanya series The Last of Us. The Last of Us sendiri buat yang nggak tahu, The Last of Us itu pas zaman dulu keluar tuh dia lagi di masa-masa Resident Evil tuh lagi kurang kurang aja gitu gamenya. Jadi game Last of Us ini tuh kayak ngasih nafas baru buat game zombie. Cerita dramanya juga menarik antara ada kombi bapak sama anak-anak, dia cewek gitu, cewek kecil gitu kan ya. Si bapaknya namanya Joel sama anak cewek ini buat anaknya dia, cewek ini buat anaknya dia, tapi jadi cewek yang masih anak-anak ini Ellie yang ternyata dia imun, katanya di Last of Us 1 sih imun ya sama virus, bukan virus sih, zombie di sini jamur. Kalau di The Last of Us nggak pakai virus zombie, tapi jamur yang bisa bikin jadi zombie kalau kegigit atau kalau ketularan. Jadi jamurnya tuh ngendaliin. Mungkin kedengarannya agak aneh, tapi coba kalau buat yang nggak tahu coba mainin aja gamenya, seru kok. Tapi kalau misalkan orang yang nggak suka main game, bisa ditungguin aja nih TV seriesnya karena meyakinkan. Nah ini jadi si apa namanya wah ternyata apa namanya tim produksi game ya, sutradara game ya, si Neil Druckmann ini masih ikut buat TV seriesnya. Dia ngebantu jadi salah satu penulis dari TV serialnya nanti di HBO itu. Dia jadi penulis dan produser, bukan sutradaranya ya. Dia sutradara pas di game, sutradara penulis pas di game, terus pas waktu di TV seriesnya dia jadi penulis dan produser. Dia bakal ngawasin mungkin ya, ntar ceritanya supaya nggak menyimpang jauh, nggak jauh-jauh amat dari gamenya. Ntar serial TV-nya bakal disutradarai dan dipegang sama kalau kalian tahu kemarin tuh ada serial TV judulnya Chernobyl yang disutradarai sama si Craig Mazin. Nah dia yang bakal ngesutradarain ntar apa namanya serial Last of Us nanti. Menarik sih, menarik. Walaupun belum ada info lain kayak info rilisnya kapan, terus pemainnya bakal siapa-siapa aja. Dia cuma ngasih teaser bahwa mereka mau buat, jadi ya gue tunggu sampai ada info berikutnya. Kalau ada info terbaru bakal gue kasih tau entah lewat blog atau lewat YouTube. Oh ya, gue sendiri punya blog, tapi nggak terlalu update sebenarnya, paling update seminggu sekali, dan itu pun isinya kadang tulisan pribadi gitu. Maksud pribadi itu misalkan gue abis jalan-jalan kesini kayak gitu deh. Boleh dicek kalau mau apa ya, komik .blogspot.com atau pembatas komik.blogspot.com gitu. Cek aja di deskripsi di bawah, ntar gue bakal tulis, ntar ada itu deh, ada, jadi dicek aja blog gue. Kalau misalkan siapa tahu ntar pas ada info selanjutnya bakal gue post di blog gue. Tapi kalau misalkan gue niat bikin videonya juga bakal gue bikin video lagi, tapi nggak bakal video kayak Godzilla kemarin. Gue paling ntar videonya di podcast kayak gini juga, gue infoin ada yang baru. Terus gue apa lagi ya, ntar ini gue bikin catatan nih buat obrolan di podcast, gue baca dulu. Oh iya, sekarang kita ke segmen selanjutnya, review film yang kemarin tayang. Ini film yang kemarin tayang, gue nonton hari Rabu Minggu kemarin gue tonton 2 film, Sonic sama Invisible Man. Itu gue lagi gabut banget, gue akhirnya nonton langsung 2 film. Terus ini bakal gue ulas atau gue review. Gue mulai dari Sonic dulu ya. Jadi film Sonic menurut gue ya itu menarik, terus seru-seru aja. Kalau ada yang nanya ini dibanding sama Detektif Pikachu kemarin gimana,
menurut gue karena cerita Sonic ini gimana ya? Menurut gue sih mendingan Sonic ini daripada Detektif Pikachu. Soalnya gue seneng lihat Jim Carrey di film ini. Gila, Jim Carrey. Kocak banget, seriusan. Gak usah nonton trailernya. Kalau di trailer, biasa trailer kan suka ada yang kayak ngebocor-bocorin lawakan-lawakan di film. Mending gak usah. Langsung aja nonton Sonic ya. Ntar kita lihat Jim Carrey ngelawak lepas banget. Ini film Sonic lepas banget. Yang gue seneng tuh pas dia ada kayak nari-nari nggak jelas itu kocak. Terus iya, jadi menurut gue ini Jim Carrey itu dari film kemarin dia juga yang kayak Ace Ventura segala macam, ini kayak dia tuh tanpa dialog juga dengan bahasa tubuhnya dia juga, dia tuh bisa ngasihin adegan-adegan yang lucu ya. Legend banget emang Jim Carrey. Jadi emang salah satu alasan gue nonton Sonic itu ya pengen lihat Jim Carrey juga. Jadi gue rekomendasi ini film buat ditonton selama masih tayang. Gue nggak tahu ini masih tayang filmnya atau enggak ya, film Sonic. Tapi kalau masih tayang dan kalian belum nonton, tonton film ini. Tapi kalau misalkan udah keburu nggak tayang, beli Blu-ray sama DVD-nya, terus tonton film ini. Dijamin dah. Rekomendasi kocak. Terus film yang gue tonton setelah film Sonic ini, film yang sebenarnya gue nggak niat buat nonton. Terus tapi entah kenapa ujung-ujungnya bablas gue nonton film Invisible Man. Soalnya gue emang agak kurang sama film horror, tapi karena lagi nonton ramean ya, ayo lanjut Invisible Man. Oh ya udah deh. Gue lanjut nonton film Invisible Man, dan gue awalnya pas waktu mau nonton film ini gue kayak nggak ada ekspektasi apa-apa, gue nggak berharap apa. Oh, film horror Invisible Man. Gue tahu Invisible Man itu yang kalau yang dulu tuh ada orang minum obat terus bisa ngilang. Oke, itu. Tapi ternyata di film ini apa yang namanya? Cukup apa ya? Bikin gue kaget gitu, maksudnya ternyata lumayan juga. Ini film cukup bagus juga. Apalagi gue nggak terlalu mengharapin film bagus, soalnya kan Invisible Man kan kemarin kan katanya bakal gabung ke Dark Universal lah. Terus ada kayak foto gitu mereka barengan sama para pemain dari Dark Universe, ada Johnny Depp, ada Tom Cruise segala macem kan. Tapi ya mereka kayak mau bikin cinematic universe tapi isinya para monster kayak ada Mummy, ada Dracula segala macam. Tapi kan kemarin film Mummy kan ngebom gitu ya, ngeflop, penghasilannya jelek yang Tom Cruise itu. Terus kan dibilang Dark Universe itu gagal, dan dibilang di resmiin kalau itu nggak lanjut lagi, jadi nggak ada Dark Universe. Tapi Invisible Man masih keluar, itu yang pertanyaan gue kan. Ya akhirnya bikin gue, ya apa sih ini kenapa tetap dikeluarin. Tapi Invisible Man yang waktu dulu di teaser kan dia bakal diperanin sama Johnny Depp. Tapi di film ini enggak, bukan Johnny Depp. Maksudnya gak ada Johnny Depp di film Invisible ini. Jadi gue kasih tau aja, Invisible Man ini gak ada hubungannya sama The Mummy kemarin, gak ada hubungan sama Dark Universe. Ini gak ada pokoknya ini benar-benar film Invisible Man aja. Nah, balik ke filmnya. Ntar gue bikin catatan juga buat ulasan gue ini. Iya, film film Invisible Man ini kemarin tuh cukup melewati ekspektasi gue, dimana gue mikirnya karena gue sebelum masuk ke bioskop, pas waktu dibilang mau beli tiket, gue ngecek kan di Wikipedia, gue ngecek, wah budget filmnya juga murah nih, cuma 7-9 juta, nggak murah-murah amat sih kalau dirupiahin, mahal tetap kan ya, 7 juta dolar berarti 70-80 miliaran kan ya. Ya tapi untuk film skala Hollywood itu kayak film-film murah lah ya. Gue mikirnya paling ini mah kayak tipikal B-movie-nya Hollywood gitu, yang cuma kayak pengen buang uang, cuma 7 juta gitu kan. Ternyata pas gue lihat, anjir, wah
oke juga. Maksudnya oke sebagai film horor ya, bukan oke sebagai gimana. Ini oke juga sih film horornya. Dia berhasil ngedapetin 28 juta cuma di Amerika doang. Itu segitu keuntungan yang cuma buat keuntungan belum total sama penayangan dunia. Dia berhasil dapat 28 juta di pembukaan itu minggu pertama gitu lah. Dia berhasil dapat segitu, dan itu menurut gue hebat gitu. Maksudnya film dengan budget minim tapi bisa dapat penghasilan berkali-kali lipat dari budget awalnya. Ini tuh kayak fenomena film horor yang berhasil gitu. Maksudnya film-film yang berhasil akhir-akhir ini kan ya, maksudnya film budget minim yang berhasil akhir-akhir ini kan kayak film Blair Witch, Paranormal Activity, itu yang cuma paling berapa juta dolar, berapa $100,000 kan ya, yang langsung pas sudah ditonton melewati ekspektasi gitu kan ya. Mungkin ini kenapa ini film bisa berhasil, soalnya studio atau tim produksinya itu nggak terlalu hati-hati buat bikin filmnya. Soalnya dengan budget minim kayak gini, ya kan berarti nggak ada yang ngekang kan, nggak ada yang bilang itu duit gua, hati-hati tuh pakainya. Terus produser juga nggak kayak ngebatasin kreativitasnya, misalkan bilang ini kita kasih $100 juta, lu harus bikin bagus banget. Terus ntar kayak sutradaranya kayak bimbang, ini bakal bagus nggak ya, wah kalau bakal jelek mah gua inilah gua tulis ulang lagi. Nah itu sebenarnya kayak tulis ulang ini yang kadang bisa bikin bagus, tapi kadang kalau misalkan akhir-akhir ini sih malah jadi jelek kalau misalnya ada penulisan ulang. Apalagi kalau kita ingat kayak penulisan ulang Justice League, terus penulisan ulang Dark Phoenix, gara-gara baru dibeli sama Disney kan, ke Dark Phoenix ditulis ulang. Terus kayak kemarin Underwater ya, yang ada Cthulhu gitu. Terus pokoknya film-film yang ditulis ulang kemarin itu rata-rata malah jadi kurang deh. Makanya kata gue film yang yang budget minim ini kayaknya mereka kayak nggak mikirin, udah nggak usah tulis ulang. Bukannya nggak mikirin ini film bakal bagus atau enggak ya, jadi kayak gelontorin dana sekian buat buang uang, enggak. Tapi mereka kayak udah punya ide dari awal kayak gini, terus udah gitu, nggak usah kayak ada reshoot segala macam. Kan biasa kalau film sekarang suka ada reshoot ya, apalagi yang budgetnya ratusan juta. Kayak The Mumia juga kan itu ada reshoot, ada penulisan ulang akhirnya. Nah itu apalagi ada, biasa kalau misalnya film-film dengan budget besar kan mereka ada kayak tes penonton dulu. Pas di tes penontonnya nggak suka, terus diterus ulang, padahal belum tentu tes penonton ini benar-benar ngewakilin penonton secara banyak. Nah itu akhirnya malah kayak gitu tuh kadang-kadang jadi ngacak-ngacak kreativitas dari tim produksinya. Tapi balik lagi nggak selalu begitu, soalnya kadang malah jadi film banyak yang malah jadi masterpiece setelahnya. Tapi akhir-akhir ini ya tau sendirilah, malah jadi banyak yang kurang bagus. Balik lagi ke film Invisible Man, gila ini gue nggak bawa minum, gue bawa apa, gila aus banget. Invisible Man, balik lagi nih, menurut gue ini Invisible Man tuh cocok banget ditonton, dan cocok maksudnya cocok ditonton tanpa lu nonton trailer ya, sama kayak Sonic tadi. Kenapa tanpa nonton trailer? Soalnya ada nuansa kayak lu tuh masuk film yang bikin kayak ada misteri gitu di film, yang ada kayak nuansa nggak enak. Ini tuh gue bakal disajin apa sih, gue bakal diliatin apa sih. Jadi lu nggak punya ekspektasi apa karena lu nggak nonton trailer. Gue sendiri pas nonton film ini tuh gue udah lihat trailernya tapi gue lupa sama trailer. Jadi pas waktu gue nonton, oh iya beneran ada trailernya, langsung gue kayak itu, wah bener-bener kayak ada ngasih kejutan. Terus ada kayak perasaan ingat juga. Jadi banyak hal yang bikin gue kejutan di film ini. Terus ini film juga kalau kalian tonton nih, untuk premis awal di awal cerita, di sepanjang filmnya ini tuh kayak kita tuh kayak dibuat ambigu gitu. Sebenarnya Invisible Man itu beneran ada atau enggak sih? Karena kita nggak bisa ngelihat kan menuju Invisible Man. Gue bisa nonton filmnya, cuma gue nggak bisa lihat Invisible Man ya. Jadi kita mikirin Invisible Man ini nyata atau enggak, atau ini jangan-jangan cuma ada di
di pikiran si tokoh protagonis aja yang cewek ya, tokoh protagonis itu cewek, jadi bakal banyak adegan histeris. Itu menurut gue jadi menarik sih. Ada bukan ceweknya histeris, cewek histeris di film horror zombie itu cukup biasa. Menurut gue yang menarik tuh ambiguitas ada dan tiadanya si Invisible Man. Jadi yang kayak gitu kata gue itu sentuhan menarik buat film ini. Terus framing kamera dari film ini juga itu agak aneh. Maksudnya biasanya kalau framing kamera tuh entah itu si karakter utama ada di tengah gitu kan, difokusin di tengah atau di kiri banget atau di kanan banget, pokoknya enak dah kalau di framing kita kayak lebih fokus ke si tokoh utama si ceweknya ini. Tapi framing di film Invisible Man ini itu framingnya tuh kayak luas banget, jadi ruangan kelihatan kayak luas banget tuh, kayak nunjukin bahwa ruangan tuh luas banget. Jadi kalau misalkan entah itu bener atau enggaknya ada Invisible Man itu bisa ada di mana aja karena luas banget. Jadi misalkan kita lihat karena ruangan luas, kita bisa lihat misalnya ada kayak kasur, ada lemari, itu kita mikir, oh jangan-jangan Invisible Man-nya ada di bawah kasur, jangan-jangan Invisible Man-nya ada di belakang lemari, yang kayak gitu-gitu kan, yang malah kayak ada bikin nuansa horornya makin mencekam gitu. Oke, gue sedikit ceritain plotnya. Jadi pemeran utama di film ini yang cewek itu, yang gue bilangin perempuan ini tapi gue nggak ceritain plotnya, nggak gue spoilerin ya, ntar ada spoiler nanti. Ini jadi di awal tuh gue bakal ngasih ulasan tanpa spoiler dulu. Jadi di si pemeran utama cewek ini di film ini tuh kayak terikat hubungan cinta yang buruk gitu, toksik gitu, kasar ya, pokoknya pacarnya abusif gitu deh. Sorry, tadi gue habis minum, jadi kalau kalian ngerasa ada kayak cut nggak jelas ya di awal-awal di awal podcast sama di tengah podcast kayak gini nih, itu gue nge-pause dulu buat minum. Terus jadi si kartu drama ceweknya itu kayak kekurung gitu di rumah pasangannya, yang pasangannya tuh orang tajir, dia tuh orang kaya, miliarder di perusahaan optik gitu. Dia orang kaya, dia terus si pacar ya kan, pacarnya kan abusif gitu kan. Si tokoh utama yang cewek itu kayak berusaha kabur dari pacarnya, jadi dia pakai obat bius gitu ngebius pasangannya, terus akhirnya dia berhasil kabur. Terus pas udah berhasil kabur, dia kayak terima kabar kalau si mantan pasangannya ini yang udah ditinggalin itu bunuh diri gara-gara dia kabur. Berita horor ini sebentar dulu. Oke, tadi gua pause lagi rekamannya soalnya azan. Tadi sampai mana gue lihat setan gue lagi tadi, tulisnya mana. Iya, terus ini pas gue tadi sampai ngebius pasangannya. Iya, terus pas mantan pasangan ini kan tahu dia kabur, dia si mantan pasangannya bukan ngejar tapi dia bunuh diri. Terus utamanya tahu si mantan pasangannya kabur, dia awalnya dia ngerasa aman kan. Wah, walaupun ini sebenarnya berita buruk kan, jadi emang sekarang utamanya juga sebenarnya nggak baik-baik amat, dia juga cukup buruk karena dia kayak ngerasa happy dan aman. Tapi balik lagi dia ngerasa aman karena dia akhirnya bisa lepas dari kekangan si mantan pacarnya kan. Apalagi kalau dilihat historisnya sendiri kan, mantan pacar ini cukup abusif, toksik juga hubungannya kan ya. Jadi dia ngerasa alhamdulillah akhirnya kepisah dari si mantan pasangannya ini. Apalagi sekarang udah beda dunia kan ya, mantan pasangannya udah meninggal, jadi dunianya udah gak sama. Tapi namanya juga film, dan ini baru awal film, itu malah ngemulai teror ke hidup si karakter drama cewek ini nih. Jadi mulai muncul teror di kehidupan dia kan ya, dimana dia ngerasa ada sesosok
makhluk tak kasat mata mengganggu dia. Nah, terus di sepanjang film ini itu penonton kita nih dibuat bertanya-tanya kebenaran adanya si sosok Invisible Man ini. Karena kalau kita lihat dari karakter sama cewek ini juga udah kelihatan kalau dia tuh kayak stres banget. Jadi gimana ya? Makanya itu juga jadi kayak bikin kita, jangan-jangan ini cuma akal-akalan imajinasi si ceweknya aja. Jadi kayak aspek film yang di awal ini nunjukin kalau dia tuh di dalam hubungan yang toksik dan abus. Yang hubungannya toksik sama abusif juga. Ini kayak yang ngasih sentuhan real gitu. Jadi kayak orang bisa jadi apa sih namanya? Bukan imajinatif ya. Halusinasi gitu. Dia kayak digangguin lagi sama pikirannya, supaya kalau dia tuh tetap disiksa walaupun sebenarnya nggak ada. Jadi hal-hal yang kayak gini tuh menurut gue sentuhan kayak gitu tuh malah jadi bikin membumi lah, bikin sentuhan yang real. Jadi interaksi pemeran-pemeran di film ini juga jadi kesana tuh logis banget, wajar banget. Terus kenapa tiba-tiba ada orang yang kayak gak yakin kalau misalkan beneran ada sosok nggak kasat mata ya, soalnya emang ambigu kan. Soalnya ingat historis dari si pemeran utama ceweknya, dia sempat stres gitu kan, sempat gitu. Jadi orang pada mikir, ini kayaknya cuma efek stres doang. Jadi kita juga penontonnya juga kayak mikir hal yang sama dengan yang dipikirin dari karakter teman-temannya si apa namanya pemeran ceweknya ini, pemeran utama ceweknya. Jadi teman-temannya juga mikirnya sama. Menurutku acting pada cukup bagus. Jadi orang tuh kita kayak kebawa aja sama filmnya. Jadi beban mentalnya kelihatan kayak ditunjukin gitu sama si aktris ceweknya ini. Gimana ya? Jadi kesan psikologi apa ya? Psychological thriller ya. Ya kesan thriller psikologis ini tuh jadi kental banget gitu. Dari awal sampai tengah sampai hampir akhir lah. Itu kental banget. Terus suasana tegangnya juga tuh sepanjang film bikin gue sempet mikir gini, apa gue keluar aja gitu ya, maksudnya bukannya takut tapi tegangnya tuh bikin tegang gak nyaman. Jadi gak nyaman bikin duduk, jadi lebih nyaman nonton tuh bukan kayak di tempat gelap kayak bioskop. Jadi lebih nyaman kalau misalnya gue ntar kalau ini film udah keluar, ini gue tonton ulang atau gue cuma sampai tengahnya nonton di bioskop, gue balik ke rumah tunggu sampai itu film diluncurin, terus gue bakal nonton lagi. Itu gue sempat mikir mending gitu aja, soalnya ada suasana nggak enak dari ketegangan yang dibuat dari si film ini. Soalnya kayaknya emang dibuat tegang ini film. Tapi balik lagi kan ya, karena nonton film langsung 2 gini, Sonic sama Invisible Man, gue jadi ngerasa kalau gue keluar atau gue pulang sayang duit juga. Jadi akhirnya gue mikir apa ya rame, ntar gue malah diledekin, penakut, padahal bukan itu sebenarnya, bukan takut tapi nggak enak, ada suasana nggak enak aja. Terus bahas apa lagi? Oh ya, oke. Setelah tadi gue ngulas ceritanya tanpa spoiler, sekarang gue masuk ke sesi ngulas cerita dengan spoiler. Ya, jadi buat yang, dan ini spoiler juga nggak sedikit, banyak. Gue spoilerin yang ngebantu ulasan gue. Jadi semau gue gitu. Bisa aja gue spoilerin semua ceritanya, semuanya. Jadi buat yang nggak mau denger spoiler, bisa ke tombol deskripsi di bawah, cek timestamp setelah review si Invisible Man ini apaan. Nah, diklik aja jadi supaya kelewat segmen gue nge-spoilerin isi Invisible Man ini. Jadi buat yang gak mau denger spoilernya, silahkan. Entah ini, gue sih gak nyaranin stop nonton ya, soalnya sayang ini masih ada topik yang mau gue bahas. Mending di skip ke topik selanjutnya, cek di bawah aja di deskripsi di bawah, cek timestampnya. Oke.
Sip, gimana yang oke, sekarang cuma ada yang pengen denger doang kan ya, yang cuma pengen denger spoilernya doang. Oke, gue mulai. Nah, jadi di film ini ternyata Invisible Man-nya beneran ada. Apaan sih? Jadi Invisible Man-nya ternyata beneran ada. Jadi iya, Invisible Man-nya sesuai judulnya emang ini Invisible Man gitu. Terus dia juga nggak minum obat kayak di film-film sebelumnya. Jadi Invisible Man ini nggak main obat gitu. Film sebelumnya kan main obat ngilang. Terus obat nggak ketemu lagi kan obat buat ngebalikin dia supaya nggak ngilang kan. Di komik-komik juga Invisible Man gara minum serum obat gitu dia ngilang karena pokoknya. Tapi di film ini nggak kayak gitu. Dia malah pakai kayak kostum. Jadi kostum kayak suit superhero gitu dia pakai, tapi dengan lubang-lubang terus ada kamera di dalamnya. Gua agak geli sih lihat kostumnya ya. Intinya gitu deh, dia kayak optical illusion gitu supaya dia bisa kelihatan ngilang. Jadi Invisible Man itu ternyata twist itu adalah si pemeran utamanya. Jadi pacar pemeran utamanya pura-pura mati, terus pengen bikin si ceweknya itu stres gara-gara ditinggal dia bikinlah sosok Invisible Man ini. Dia ngehantuin si pacarnya. Jadi dia bikin kalau mungkin aja ini hantu yang gangguin, hantunya si pacarnya itu yang gangguin dia. Padahal bukan. Ternyata Invisible Man ini adalah kostum untuk menghilang. Kostumnya sendiri gimana cara pakainya, gimana cara bekerjanya sebenarnya nggak diceritain terlalu banyak ya. Intinya ini kostum tuh karena si pacar itu miliarder, dia bisa aja bikin kostum. Apalagi kan dia miliarder di perusahaan optik itu, dia bisa aja bikin kostum menghilang. Dia nggak dikasih tau pencet apaan, dikasih tau sih maksudnya, tapi nggak dikasih tau pencet apaan bisa aktifin apa-apanya, terus kamera itu gimana, pokoknya nggak dikasih tau lah. Dia cuma dikasih tau bahwa kostumnya bisa bikin hilang aja gitu. Intinya nggak pakai obat-obat lagi tuh kayak Invisible Man yang lain tuh. Terus diungkap juga, dikasih tau juga kalau misalkan Invisible Man tuh nggak cuma satu, tapi Invisible Man ada dua. Nggak dua sih, maksudnya ganti-gantian. Kalau ingat film Scream, yang Scream ada dua, nah di film ini juga Invisible Man-nya juga dua orang yang ganti-gantian pakai kostumnya. Jadi dia nggak sendirian. Satu lagi Invisible Man-nya tuh saudara si pemeran cewek utama ya, tapi saudara dari mantan pacarnya itu. Dia di sepanjang film diliatin, tapi nggak dikasih tau kalau dia tuh saudara dari si mantan pacarnya itu. Jadi ini cukup twist juga sih. Terus juga pas waktu dekat-dekat klimaks cerita juga dikasih tau bahwa sebenarnya ide buat ngeteror jadi Invisible Man itu sebenarnya bukan idenya si mantan pacarnya, tapi ada kayak hasutan dari si saudaranya ini juga. Jadi saudaranya juga cukup jahat. Jadi sebenarnya nggak terlalu salah amat ya si mantan pacarnya. Enggak sih, tetap salah, dia nyiksa pacarnya pas lagi pacaran kan ya. Gila kali. Ya pokoknya dia nggak salah pas sebagai Invisible Man ya, tapi dia salah pas sebelum cerita ini dimulai. Dia jadi pacar yang abusif, toksik segala macem. Jadi gara-gara itu juga pas waktu adegan jadi ntar si pemeran utama ceweknya tuh akhirnya di klimaks cerita tuh ngebunuh si pacarnya itu. Tapi gara-gara adegan yang kayak ditunjukin bahwa dia cuma dihasut, jadi kayak kita tuh kayak ngerasa kasihan ya. Padahal sebenarnya ini orang tuh nggak cocok dikasihanin. Tapi dia cukup jadi kita kayak ngasih, wah kasihan juga. Maksudnya dia kan gak 100% salah gitu kan, walaupun tetap ada salah ya. Tapi gara-gara dikasih tahu tentang kostum menghilang ini, unsur misterius dari film Invisible Man ini ya gak ngilang gitu. Maksudnya sebelumnya tuh kelihatan kayak ambigu gitu kan ya. Wah ini beneran ada gak? Oh jangan-jangan
coba di pikiran si pemeran utama ceweknya dong, jangan hantu kan gitu kan, bisa jadi kan ya. Tapi gara-gara kita udah tahu pakai kostum, entah kenapa nggak tahu cuma gua doang, tapi kayaknya orang lain juga banyak, gue jadi ngerasa gitu tiap ada adegan gitu setelah ada kostum, ini kayaknya di ruangannya ada Invisible Man di sebelah sana. Ternyata pas ditunjukin bener ada Invisible Man di sebelah sana, jadi kayak kebaca gitu Invisible Man ada di sana, ada di situ. Padahal pas gue tonton awal-awal gak kebaca gitu. Tiba-tiba ada kayak gelas jatuh atau ada adegan pintu buka gitu, jadi Invisible Man tuh nggak ketebak gerak geriknya. Tapi setelah setelah kostum diliatin malah jadi ketebak gitu, oh Invisible Man ada di sini. Kayak gitu deh. Terus minimnya, terus kan udah gue kasih tahu tadi di awal kan ya, nggak di awal sih, maksudnya di awal ulasan Invisible Man gue ngasih tahu kalau misalkan Invisible Man itu budgetnya minim. Tapi budget minim, jadi gara-gara budgetnya minim, lu juga bakal ngeliat ini film tuh kayaknya lokasinya tuh itu aja, kalau nggak ruangan lagi. Jadi ada juga gue lihat yang pas adegan di mana itu gue ngerasa ini kelihatan banget sih kayak set studio gitu. Ada kayak gitu, gue lupa tapi maksudnya yang pas bagian mananya ya. Gue aduh masih muda tuh udah banyak lupa kayak gini, malu-maluin banget. Jadi tapi yang kayak gitu-gitu tetap ketutup sih sama ceritanya menurut gue, ketegangan dari awal sampai akhirnya, terus twist-twistnya juga, terus penceritaannya juga itu cukup nutupin kurangan dari budget minimnya ini. Jadi salah satu adegan yang gue suka itu pas ada adegan dimana konfrontasi antara si Invisible Man dan si pemeran utama ceweknya itu, dilihatin kalau kostumnya tuh ngilang, terus gak ngilang, kedip-kedip gitu. Itu menurut gue, entah kenapa gue rasa tuh adegannya cukup keren. CG-nya bagus lah ya. Terus juga akhir dari apa ya namanya, iya gue nggak tahu itu cara syutingnya gimana, kayaknya sih full pakai green kostum sih ya, paling kayak gitu. Cuma menurut gue bagus aja adegan itu. Terus juga ini film menurut gue ngasih ruang buat sequel, karena dilihatin kalau si pemeran utama ceweknya itu ngedapetin kostum si Invisible Man itu juga, terus dia juga kelihatan bawa pergi. Terus minggu kemarin juga kan diinfoin sama Universal kalau mereka mau buat Invisible Woman kan ya. Walaupun yang diinfoin tuh kalau Invisible Woman itu gak ada hubungannya sama film Invisible Man ini. Tapi ya siapa yang tahu coba. Kan dengan populernya, keberhasilan ya, gak populer sih, dengan kesuksesan dari film Invisible Man ini, siapa tahu dilanjut dengan Invisible Woman yang ngelanjutin cerita dari yang ini. Jadi film Invisible Man ini walau awalnya gue gak ada ekspektasi sama sekali, tapi gue rekomendasiin buat ditonton. Jadi sama kayak Sonic, gue rekomendasiin film Invisible Man ini ditonton sebelum turun dari layar bioskop. Oke? Sip. Nah, terus gue lanjutin ke topik selanjutnya tentang Dark Universe. Dark Universe itu tuh universe filmnya Universal tentang film monster. Mungkin kalian tahu dari film The Mummy kemarin tuh. Nah, ini di Invisible Man itu sama sekali gak di mention Dark Universe. Tapi dan juga Universal juga udah ngumumin resmi kalau Dark Universe itu bakal dibatalin sepenuhnya. Jadi gak ada itu Dark Universe. Jadi gak bakal ada namanya universe film kayak MCU gitu tentang para monster. Jadi Invisible Man tuh benar-benar terpisah dari yang lainnya. Cuma semenjak produksi film Invisible Man kemarin itu, entah kenapa Universal malah jadi malah jadi produktif. Mereka kayak mau ngeproduksi film-film hantu sama monster-monsternya mereka. Kayak yang pengen bikin universe film, cuma mereka di belakang bilang enggak kita nggak bikin kok. Kayak yang gue sebutin sebelumnya yang ntar bakal keluar
film Invisible Woman yang sekarang masih di masa drafting ya, belum produksi segala macem, yang katanya bakal diperanin dan disutradarain sama Elizabeth Banks. Nah, terus ada juga info kalau Paul Feig juga bakal nyutradarain film Universal yang bakal berjudul Dark Army, yang nanti diisi sama makhluk-makhluk dari Monster Universe zaman dulu yang pas masih hitam putih gitu, pokoknya dulu banget deh. Nah, nanti juga ini belum ada info lebih detail, yang diinfoin cuma kalau isinya monster-monster doang. Nah, terus juga ada info kalau Dexter Fletcher bakal nyutradain film tentang asistennya Dracula. Jadi bukan film tentang Dracula, tapi si Dexter Fletcher ini bakal nyutradarain film tentang asistennya Dracula yang emang jarang diceritain ya, maksudnya emang penting ya jadi asisten Dracula. Nah, tapi ternyata si Dexter Fletcher ini punya ide yang Universal approve ya tentunya ya, bakal ngebuat film tentang asisten Dracula. Entah filmnya antara isinya gimana, masih belum ada info detailnya juga. Tapi ya ditunggu aja kali ya. Walaupun gue nggak terlalu nunggu-nunggu juga sih film ini, mendingan ngasih ekspektasi rendah film hantu sama monster buatan Universal, supaya kalau terlalu tinggi kan ntar ekspektasi terlalu tinggi juga ntar ternyata filmnya kurang layak juga, aduh jadi males juga kan, makanya mending ekspektasi serendah mungkin aja lah. Terus juga mungkin cerita tentang Ascent Dracula itu bakal ini kan, kalau Dracula itu punya sidekick macam Robinnya Batman, jadi Dracula punya sidekick, nah itu si asisten Dracula. Atau mungkin cerita asisten Dracula tuh kayak cerita Dracula yang di Netflix ya, yang mungkin yang bisa pantas disebut asistennya tuh pengacaranya itu. Kalau kalian nonton film Dracula Netflix mungkin kalian paham. Tapi nggak tahu juga, semuanya masih belum jelas, jadi ditunggu aja info selanjutnya. Terus ada gosip juga, jadi infonya ini masih belum jelas, cuma gosip kalau Universal bakal nge-guide James Wan yang terkenal dengan film Aquaman, Fast and Furious, sama film Insidious itu, dia bakal bikin film Frankenstein. Ya, entah itu filmnya bakal gimana, bakal jadinya action kayak film Frankenstein kemarin, atau bakal film full horror monster gitu, belum tahu juga karena ini namanya juga masih gosip ya. Terus ada gosip lain juga yang bilang kalau film Bride of Frankenstein yang dibintangin sama Angelina Jolie yang versi Dark Universe itu ternyata masih lanjut proses drafting, walaupun kita udah tahu kan Dark Universe udah resmi nggak ada, Universal bilang, tapi digosipin kalau itu masih lanjut, dan drafting dan bukan drafting ya, film ini bakal dipegang sama Joe Krasinski sama Sam Raimi dalam penanganan filmnya. Tapi balik lagi ini cuma gosip, jadi belum tahu juga. Terus kabar paling anyar itu ada bukan kabar ya, balik lagi ini cuma gosip, Monster Mash yang katanya bakal jadi film monster musikal buatan Universal. Ini juga gosip yang nggak usah diterima terlalu terlalu meyakinkan. Makanya info-info ini gue bagi di podcast karena gue nggak mau ntar gue bikin video terus setelah dibilang bohong nih ya, soalnya namanya juga masih gosip, jadi bukannya bohong, ini namanya juga masih isu. Makanya kenapa info-info ini tuh gue bagi di podcast, itu salah satu alasan gue bikin podcast gue, buat ngebagi-bagi info yang masih belum jelas kayak gini juga, yang mungkin aja benar, mungkin aja enggak ya, kita juga nggak ada yang tahu kan ya. Makanya kalau ada salah-salah aman lah ya kalau misalnya di podcast mah ya, karena kadang orang juga nggak ada yang ngedenger sampai menit ini kok, jadi gitu deh. Oke, lanjut ke topik yang terakhir, yaitu rekomendasi gue untuk bacaan dan tontonan kalian. Yeay. Kalau buat bacaan, gue belum beli buku bacaan baru ya. Jadi terakhir sih gue ngebaca komik itu ya, komik Flash Forward, komiknya DC.
Itu menurut gue bagus karena udah lama gue nggak baca cerita bagus tentang The Flashnya Wally West. Itu menurut gue banyak apa ya namanya, subjek bukan subjek ya, Easter egg dari cerita terdahulunya Wally West juga di situ. Kayak apa ya, pengampunan cerita Wally West kemarin di Heroes in Crisis. Kalau kalian misalkan baca Heroes in Crisis itu, kalau kalian suka Wally West, kalian akan ngerasa kecewa dengan cerita itu karena yang cukup mengecewakan. Tapi apa, cerita Flash Forward ini anggap sebagai obat yang ngobatin kecewaan itulah. Terus juga kalau novel, gue terakhir ngebaca novel I Am Legend. Emang I Am Legend itu novel yang udah agak lama keluar ya. Kalian juga mungkin tahu filmnya yang dulu pernah dimainin sama Will Smith, tapi ternyata pas gue baca novelnya isinya beda. Ini bukan cerita tentang zombie, tapi cerita tentang vampir. Itu cerita gimana ya? Ceritanya dunia dikuasain vampir, dan itu ceritanya kayak melogiskan si vampir itu sendiri. Jadi misalnya vampir punya kelemahan sama perak dan bawang misalkan ya, itu dilogiskan di situ. Maksudnya kenapa vampir itu punya kelemahan itu, karena ternyata fisiologi tubuh segala macamnya itu emang berbeda. Jadi dan cerita sendiri, penceritaan juga bagus, plotnya juga bagus segala macam, dan jauh berbeda dari filmnya. Jadi kalau kalian yang apa ya, yang tertarik, mending baca aja, karena kalau gue ceritain plotnya juga itu bakal panjang karena menarik menurut gue. Terus abis ini gue mau rekomendasiin tontonan. Nah, tontonan yang gue rekomendasiin itu, kalau film kan udah ya, tadi gue rekomendasiin Invisible Man sama Sonic. Nah, gue mau ngerekomendasiin TV series. Kalau buat TV series yang mainstream, gue mau rekomendasiin palingan yang udah pada tamat ya, kayak Mandalorian, terus Watchmen HBO, sama The Watcher. Nah, itu menurut gue pada bagus-bagus ya. Terus kalau pada pengen nonton yang gak biasa dan yang udah tamat juga, gue rekomendasiin TV series itu 12 Monkeys. Itu 12 Monkeys atau 12 monyet ya. Itu menurut gue menarik dan udah tamat juga, udah sekian season. Beda sama apa yang tadi gue rekomendasiin Mandalorian sama Watchmen. Itu walaupun udah tamat musim pertamanya, tapi dia belum tamat untuk keseluruhan cerita. Kalau 12 Monkeys ini udah tamat, dia ada 4 season atau 4 musim ya. Dia udah tamat, ceritanya juga udah beres. Itu menarik. Mungkin kalau kalian pernah dengar film judulnya 12 Monkeys, itu emang base series ini dari film tersebut. Dulu kan filmnya dimainin Bruce Willis, ini series kayak versi nge-explore cerita lebih jauh dari universe dari 12 Monkeys ini. Pemerannya bukan Bruce Willis lagi, pemerannya beda, tapi nama karakternya masih sama. Ini masih nama karakter karakter Bruce Willis ini. Walaupun plotnya ada yang berapa diganti dan dirubah, cuma menurut gue ini menarik. Ini kalau buat kalian yang nggak tahu 12 Monkeys itu apa, 12 Monkeys itu cerita tentang seorang di masa depan, si karakter utamanya kembali ke masa lalu untuk merubah bencana terjadi di masa lalu. Bencananya itu apa? Bencana itu tentang virus, wabah. Cuma tenang, ini nggak ada hubungannya sama wabah yang terjadi sekarang, karena ini film udah kejadian, filmnya ini udah film sih, ini series, bukan filmnya yang gue rekomendasi, tapi seriesnya ini udah dibuat jauh sebelum wabah yang ada sekarang ini. Recommended banget kalau kalian suka dengan film perjalanan waktu. Ini cukup bagus untuk nyeritain apa namanya, sistem perjalanan waktunya. Nggak terlalu memusingkan juga karena ceritanya juga linear. Ada sedikit sih yang apa, kayak ada nyeritain kayak backstory segala macam. Cuma menurut gue ini ceritanya nggak terlalu rumit juga dan menarik gitu, dan cukup berisi. Jadi serial ini gue rekomendasiin banget, serial yang berjudul 12 Monkeys atau 12 monyet. Oke. Terus rekomendasi selanjutnya, kalau mau yang agak baru, ini gue lagi ngikutin serial HBO judulnya His Dark Material yang dibintangin sama John McAvoy dan Dave Nikin. Ini kalau kalian kenal, ini John McAvoy yang jadi Profesor X yang versi mudanya.
Terus kalau Dave Nikin yang jadi X-23 di film Logan, ini menurut gue menarik. Maksudnya kombinasi menarik ya. Kombinasi X-Men muncul lagi di TV series. Serial ini tuh sama kayak 12 Monkeys. Ini adaptasi dari suatu karya lain. Kalau His Dark Material ini adaptasi dari novel The Golden Compass. Tapi ceritanya berbeda dari film yang judulnya sama, The Golden Compass. Ini sudut pandangnya sama, karakternya, cuma pengambilan take-nya juga lebih menarik untuk di serial ini dibanding filmnya ya. Kesannya juga lebih serius. Dimana kalau misalkan kalian ini nonton film ya, kan kalian ngelihat kesannya cerah ya kalau Golden Compass. Cuma di serial ini kesannya lebih serius. Terus jadi serius gitu. Terus buat yang penasaran, boleh dicek aja His Dark Material. Belum tamat, untuk musim pertama udah tamat, cuma belum tamat untuk keseluruhan, sama kayak Mandalorian, sama kayak Watchmen juga. Jadi menurut gue silahkan kalian tonton, karena ini menarik menurut gue. Jadi gitulah rekomendasi dari gue. Oke, kalau begitu sekian rekomendasi tontonan dan bacaan dari gue. Terima kasih buat yang ngedenger sampai saat ini, sampai akhir. Silahkan komen di bawah ini kalau ada pertanyaan tentang podcast kali ini. Minggu depan insya Allah bakal gue jawab pertanyaan di podcast berikutnya kalau ada yang ngasih pertanyaan di komen ya. Boleh juga ngirim pertanyaan tentang diskusi video-video gue atau yang lain langsung ke Twitter gue yang gue tulis di di kolom deskripsi, dicek aja ya. Itu Twitter pribadi gue, jadi silahkan tweet aja dengan bahasa yang biasa aja. Apa sih gue ngomong gak jelas banget. Pokoknya kalian boleh ngirim pertanyaan ke Twitter gue atau langsung komentar di video ini. Insya Allah gue jawab. Kalau nggak, gue jawab langsung di Twitter atau di kolom komentar. Ntar gue jawab langsung di podcast selanjutnya. Oh ya, jangan lupa juga kalau kalian suka dengan video ini, silahkan kasih like dan juga boleh disebar lewat share video ini, podcast ini, buat orang-orang lain dengar kalau kalian merasa ini cukup menarik ya. Boleh juga kalian subscribe, karena kalau dengan kalian subscribe itu kalian cukup membantu gua untuk mengembangkan channel ini. Jadi biar gak ketinggalan dengan konten gue berikutnya juga, boleh di subscribe juga sih. Nah, minggu depan untuk video minggu depan, seperti yang gue bilang di video Godzilla kemarin, gue bakal nyerita tentang Crisis of Infinite Earths, tapi bukan cerita serial CW ya. Ini gue Crisis of Infinite Earths-nya tentang komik, jadi event komik dari Crisis of Infinite Earths, jadi versi originalnya. Jadi buat yang mau denger, silakan ditunggu minggu depan. Kemungkinan sama jadwal keluarnya hari Rabu kayak Godzilla kemarin kalau editannya udah selesai, sama gua sehat juga dan nguploadnya juga nggak lambat kecepatan internetnya. Ini baru mau gue rekam juga setelah podcast ini. Jadi ya kemungkinan kalau beres dan lancar, ini bakal gue bakal cepet juga keluar videonya. Semoga video Crisis of Infinite Earths itu nggak sekaku video Godzilla sama podcast gue sekarang ya. Mungkin kalau kalian dengar, ini orang ngomongnya kaku amat sih. Ya semoga nggak sekaku itu. Jadi sampai jumpa di di video selanjutnya kawan ya. Dadah. Makasih udah ngedengerin selama ini.